مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan, petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam suasana Ramadan, di mana bulan yang penuh berkah, penuh kebaikan, dimudahkan untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak soleh dan solehah bisa mengisi waktunya dengan sebaik-baiknya, ya, agar nilai ibadah kita, secara khusus ibadah saum Ramadan, ya, bukan saum yang sia-sia, yang hanya mendapatkan haus dan lapar, tapi betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkat dari sisi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, oleh nabinya Rasulullah Muhammad SAW, mendapatkan masuk surga lewat pintu khusus bagi orang puasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada bulan Ramadan itu ada amalan-amalan yang utama, yang unggulan, yang sudah semestinya tidak kita abaikan, tidak kita lupakan, ya. Jangan terlena kita dengan permainan, game dan lain sebagainya. Kita tidak tahu umur kita, ya, karena umur itu rahasia, Allah yang menentukan. Mungkin ada teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang dulu bisa bersama dalam Ramadan, tapi pada tahun ini sudah mendahului kita, ya. Mari kita yang diberi kesempatan pada bulan ini kita isi dengan sebaik-baiknya, ya, dengan qiyam Ramadan, mengisi Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah, amal soleh, ya. Banyak amal-amal soleh yang mestinya kita lakukan, ya. Ada tarawih, ya, bagi anak-anak ketika tarawih di masjid, di musola, di samping menjaga protokol kesehatan, ya, cuci tangan, pakai masker, jarak dengan jarak di antara satu dengan yang lain, physical distancing. Tidak kalah pentingnya secara batiniah kita, ya, kita tingkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan banyak berdoa, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu amalan yang unggulan, ya, di samping salat tarawih dan sebagainya adalah tilawah Al-Qur'an, ya, tilawah Al-Qur'an. Karena memang di bulan Ramadan ini Al-Qur'an turun, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, ya, sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kita
agar kita bisa tidak tersesat, ya, senantiasa mendapatkan kebaikan, ya. Hudal linnas, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan sebagai penjelas, ya. Wal furqan, dan jadi pembeda. Ya, dengan mempelajari Al-Quran, ya, kita bisa hidupnya punya arah, punya kompas, punya tujuan, ya. Nah, pada bulan Ramadan ini dianjurkan, ditekankan sekali untuk meningkatkan dari sisi kuantitas, ya, jumlah banyak, berapa kali, berapa juz sehari dan sebagainya. Ya, silahkan disesuaikan dengan kemampuan kita, karena satu dengan yang lain tidak sama mungkin tingkat kelancarannya, tapi semuanya akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita memberikan porsi waktu, ya, porsi waktu. Jadi silahkan diisi dengan semaksimal mungkin, ya. Ada beberapa pesan Nabi kita Muhammad SAW agar kita termotivasi di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, ya, kedekatan kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan Al-Quran, ya. Yang pertama, ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Dia berkata, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini dicamkan baik-baik, ya. Jadi man qara'a harfan min kitabillah, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, ya. Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, maka baginya pahala satu kebaikan. Satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, ya, 10 kebaikan semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, ya. Betapa maha pemurahnya Allah, ya. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi ada 3 huruf. Ada alif, ada lam, ada mim, 3 kali 10 sudah 30 kebaikan, ya. Kalau bacanya pas Lailatul Qadar, berapa kali dilipat gandakan, insyaallah, ya. Jadi ada saat-saat yang dilipatkan pahala, ya. Ada tempat-tempat yang dilipatkan pahalanya, seperti sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali, ya. Sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali, ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberi kesempatan bisa mengunjungi sana sehingga kita bisa dilipatkan. Dan kita pada bulan ini diberi kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan yang sebelumnya kita sempat berdoa, bal wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah sudah mengabulkan kita sampai pada bulan Ramadan ini, ya. Mari, ya, kita isi dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Itu janji dari Rasulullah yang menjanjikan kepada kita pahalanya per huruf, bukan sekedar per juz, bukan sampai hatam saja. Jadi jangan merasa kecil hati bagi kita yang mungkin belum lancar, ya. Nanti juga ada hadis yang memberikan janji-janji kepada kita-kita yang belum lancar, ya. Berikutnya ada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah, ya, radhiyallahu anha, ya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang pandai membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Ini bagi yang mahir, ya. Dijanjikan akan
bersama malaikat ya, walau alam kapan ya, mungkin pada suatu saat nanti ya, di hari akhir atau ya di surga atau di mana, walau alam. Tapi ini janji yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai ya, karena malaikat adalah makhluk yang mulia yang tidak pernah bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata ya, lekak-lekuk barangkali ya, bagi anak-anak soleha yang masih tahap belajar, tidak boleh merasa berkecil hati, minder dan sebagainya. Percaya dirilah ya, karena memang kita ada tahapan-tahapan ya, sudah sewajarnya masih tahap belajar terbata-bata ya, terbata-bata ini malah ya karena mungkin merasa kesulitan ya, wa huwa alaihi syaqun, merasa kesulitan, lahu ajroni, dia dapat 2 kebaikan ya, jangan minder. Jadi kebaikan belajar, kesulitan. Nah ini, jadi tidak sia-sia. Jadi jangan minder, mungkin merasa belum lancar sehingga tidak bisa mendapatkan baca yang banyak, sekian lembar, sekian juz, tapi tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada anak-anak yang masih belajar tidak boleh minder ya. Juga saya pesankan kepada anak-anak yang sudah lancar, jangan merasa bangga dengan ngebut membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya, mengabaikan daripada adab-adab membaca Al-Quran. Nanti akan saya sambung dengan adab-adab tata krama sopan santun terkait dengan membaca Al-Quran. Anak-anak soleh dan soleha ya, pada saat-saat tertentu nanti manusia akan menghadapi kesulitan ya, khususnya nanti kesulitan di yaumul mahsyar, yaumul hisab, di mana manusia akan dikumpulkan mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Nah, ini Al-Qur'an punya kekhususan, akan memberikan syafaat ya. Ini ada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu berkata, dia mendengar sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dia dengar dari Nabi, perintah dari Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat beri syafaat bagi orang yang membacanya. Alhamdulillah ini ya, bagi anak-anak mungkin sekali lagi belum lancar, ada yang sudah lancar, ada yang masih menghafalkan dan sebagainya. Ya, insya Allah ini kalau kita terus ya, sebagian waktunya ya nanti dari Bapak Ibu guru akan menjadwal ya, semoga ngajinya bukan karena Pak Guru dan Bu Guru, tapi harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu adab daripada membaca Al-Quran, harus diniatkan ikhlas karena Allah, karena kita memang seorang mukmin ya, orang yang beriman. Salah satu rukun iman adalah mengimani dengan kitab Allah. Nah, salah satu wujud implementasi keimanan kita adalah interaksi dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan membaca ya, baik membaca dengan sendiri, dengan teman di halaqah ya, dengan saling tasmi' memperdengarkan, saling menyimak, itu adalah bentuk daripada interaksi Al-Quran. Semoga nanti Al-Quran bagi kita yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaat. Apalagi di bulan Ramadan itu ada hadis yang menyatakan As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Jadi saum dan Al-Qur'an nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat ya. Semoga puasa kita juga puasa yang berkualitas ya, puasa yang berisi ya. Makanya salah satu mengisinya saum adalah dengan membaca Al-Qur'an. Tentu ya puasanya juga harus merasa bahwa yang merintah puasa adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan bapak ibu, bukan umi abi, tapi merasa bahwa yang merintah puasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 183 itu.
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ya Masya Allah ya, ini satu pendidikan yang murah tapi efektif ya. Kalau kita akan ikuti, insya Allah kita akan meningkat dari sisi keimanan, ketakwaan kepada Allah. Dan kalau orang sudah sampai derajat takwa, insya Allah akan diberikan reward ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin bagi anak-anak kelas 6 ya, yang sudah hafal surat At-Tahrim itu ya, bisa dibuka di ayat 3 atau ayat berapa itu, yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang saya bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar setiap permasalahannya ya. Jadi kita setiap ada permasalahan nanti ada solusinya yang diberikan oleh Allah dengan syarat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terkait dengan syafaat puasa dan Al-Qur'an ini ya. Jadi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah, yaqulu siyam ya. Hadis, amalan puasa dan membaca Al-Qur'an akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Puasa berkata ya, puasanya ini usul kepada Allah, wahai Rabb, wahai Tuhan, aku telah menahannya. Jadi ketika kita puasa kan menahan makan dan minum ya, jadi menahan makan dan minumnya itu karena Allah ya. Menahan main game berlama-lama itu juga merasa bahwa permainan yang sia-sia itu dilarang ya. Jadi itu merasa yang melarang itu Allah, bukan Pak Guru, Bu Guru, bukan Bapak Ibu dan sebagainya. Itu merasa bahwa itu yang mengatur adalah Allah agar kita mendapatkan kemanfaatan ya. Jadi kita puasa itu kan secara bahasa menahan makan minum dan dari yang membatalkan, dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Nah dalam rentang waktu itu merasa bahwa kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala ya. Ihtisaban, imanan wahtisaban gitu ya. Jadi beriman kepada Allah dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar pahalanya sempurna, makanya kita isi dengan salah satunya adalah dengan tilawah Al-Qur'an ya. Anak-anak soleh dan solehah ya, kita diajari ya, Nabi kita mengajarkan tentang akhlak ya. Akhlak itu cakupannya cukup luas. Bagaimana akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada teman, kepada Pak Guru, dengan Pak Bu Guru, bahkan kepada lingkungan pun kita ada akhlaknya. Nah kita bagaimana akhlak, adab kita kepada Al-Quran ya. Ada beberapa adab yang mestinya kita renungkan, kita camkan, kita pahami dan kita amalkan sehingga kita tilawah berbobot, bernilai ya. Jadi karena memang mungkin di lingkungan kita ketika kita tadarus ya, ada adab-adab yang terabaikan ya, kita upayakan ya, kita mungkin mereka belum tahu ya, belum paham, sehingga kita pada kesempatan ini kita sampaikan dan semoga dimengerti, dipahami dan diamalkan. Adab yang pertama ya, apapun ya, apalagi terkait dengan ibadah mahdoh ya, baca Quran itu ibadah mahdoh, ibadah yang khusus ya. Ini harus diniatkan ikhlas karena Allah ya, tidak mencari pandangan ataupun pujian dari manusia ya. Apalagi anak-anak soleh ya, yang sebagai qori, sebagai muadzin ya, dengan suara emasnya, jangan sampai ya, ini masalah hati, tapi tetap hatinya ditata ya, karena memang manusia diuji ya. Ketika mungkin kalian ganteng, cantik, rajin dan sebagainya, itu semua dari Allah. Jadi cukup memuji kepada Allah. Ketika dipuji manusia, jangan merasa berbesar hati. Terkait juga dengan baca Al-Quran ya. Jadi supaya ikhlas karena Allah ya. Jadi kita sedang membaca Al-Quran adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala
adab yang kedua, ya ini kadang kan saya sampaikan, ya mungkin di musola, di rumah, di masjid, apalagi suasana Ramadan, kadang kan tadarus itu ada makanan ya, ada snack, ya ini jangan sampai menjadikan kita tidak sopan ketika membaca Al-Quran. Jadi bersihkan mulut kita dari kotoran, bau mulut dan lain sebagainya. Ini harus dijaga mulut kita ketika kita membaca Al-Quran ya. Silakan nanti kalau ada snack ya bisa dimakan duluan atau dimakan belakangan. Jangan baca Quran sambil makan gitu ya. Tapi kalau sekedar minum mungkin karena suaranya serak ya insya Allah tidak mengapa ya, insya Allah tidak mengapa. Jadi dijaga kebersihan mulut kita. Berikutnya ya, adab sopan santun tata krama membaca Al-Quran adalah bersuci sebelum membaca Al-Quran ya. Di samping suci badan kita, baju kita, tempat kita ya, tempat yang mulia adalah ya di mana yang bersih ya. Ya di masjid, di musola, di rumah juga tidak mengapa ya, diusahakan yang bersih, yang rapih gitu ya. Nah, ini juga salah satu adab membaca Al-Quran. Kemudian juga upayakan dengan baca Al-Quran dengan tartil ya, tidak buru-buru ya. Bagi kita yang masih belajar ya tidak mengapa, umpamanya tadarusnya tidak harus banyak-banyak, mungkin bergantian ya, ada yang mimpin, kalau ada yang kurang bagus, kurang benar secara tajwid, ada yang membetulkan. Karena memang tadarus itu bahasa itunya adalah belajar ya. Jadi di situ ya syukur pisan ada terjemah gitu ya, mentadaburi sebagian daripada Al-Quran. Kemudian ini pesan dari Nabi. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Jadi simpel, kalau anak-anak ya ingin menjadi anak yang baik, orang yang baik, cukup belajar Al-Quran dan bercita-cita mengajarkan Al-Quran. Tapi jangan diartikan sempit hanya membaca kemudian mengajarkan, karena di dalam Al-Quran banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa digali lebih dalam. Bukan sekedar ilmu agama saja, ilmu-ilmu sains dan sebagainya juga ada, sehingga anak-anak sudah seharusnya di sini sebagai bekal untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi, kuliah dan sebagainya, terus mengacu kepada Al-Quran, sehingga kita di dalam belajar adalah berlandasan Al-Quran, dan semakin kita semakin pintar akan semakin takwa, semakin menunduk, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengingatkan kepada semua anak-anak soleh dan soleha, silakan waktunya dimaksimalkan dalam suasana Ramadan, sehingga waktunya bernilai di hadapan Allah ya. Puasa kita juga bernilai dan ibadah-ibadah yang lain bernilai, karena kita secara khusus ini ada peningkatan di dalam tilawah Al-Quran ya. Mungkin ini saja, tak kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.